Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema operasional penghimpunan bank syariah. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aditya Lintang Febriawan dengan NIM 11190966. Yang kedua, Agustina Beatrix Nahak dengan NIM 11201092. Yang ketiga, Dia Ulhad Herianto dengan NIM 12190902. Yang ketiga, Muhammad Yusuf Perdana dengan NIM 12190935. Dalam Islam, menghimpun dana selain dilakukan oleh masyarakat secara urf, juga dapat ditemukan dasar-dasarnya secara syariah. Sebagaimana ditemukan aktivitas menghimpun dana yang direkam dan dijustifikasi oleh Al-Quran, Al-Hadis, dan juga telah menjadi ijma ulama. Seiring perkembangan zaman, menghimpun dana pun mengalami perkembangan dan modifikasi sebagaimana terlihat dalam aktivitas ekonomi modern yang bersangkut paut dengan penerapan dalam masyarakat secara langsung maupun melalui dunia perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan tetap berada dalam bingkai syariah. Dalam bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu wadiah dan prinsip mudarabah. Penghimpun dana prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yadamanah yang diterapkan pada rekening giro. Wadiah yadamanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam wadiah yadamanah, pihak yang dititipi, dalam ini adalah bank, bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam prinsip wadiah. Yang pertama, barang yang dititipkan. Yang kedua, orang yang menitipkan. Yang ketiga, orang yang menerima titipan. Dan yang terakhir, ijab kabul. Ada dua jenis wadiah. Yang pertama, wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh yang dititipi. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisiknya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak penerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya. Yang kedua, wadiah yad damanah. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana, dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Ketentuan 1. Bersifat titipan. 2. Titipan bisa diambil kapan saja. 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan. Karakteristik 1. Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft. 2. Dapat dikenakan biaya titipan. 3. Dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. Yang selanjutnya adalah tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM,
sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Tabungan wadiah mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga adalah tidak ada imbalan yang diisyaratkan. Penghimpunan dana prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan tidak sebagai sahibul ma'al atau pemilik modal, dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah yang kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Rukun mudharabah sendiri terpenuhi sempurna apabila a. adanya mudarib, b. adanya pemilik dana, c. adanya usaha yang akan dibagi hasilkan, d. adanya nisbah, dan yang terakhir adanya proses sabkopi. Prinsip mudharabah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama a. mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terkait. Mudharabah mutlaqah merupakan salah satu produk dari musyarakah, di mana dana merupakan 100% milik bank. Dana ini dapat digunakan untuk kegiatan usaha nasabah sesuai dengan kehendak nasabah. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Penggunaannya, dana yang diterima nasabah terikat syarat-syarat dari pemilik dana. Waktu dan jenis usaha sudah ditentukan sebelumnya. Bank mempertemukan pemilik dana dari calon debitur atau nasabah dan memfasilitasi pencairan dana dan penerimaan angsuran modal bagi hasil dari nasabah bank yang akan mendapatkan jasa atau fee dari kegiatan ini. Tabungan mudharabah yaitu tabungan simpanan yang berikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan menghibur dana bentuk lainnya menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana berdasarkan PSAK 105 paragraf 25. Deposito mudharabah. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah atau penyimpan dengan bank syariah atau unit usaha syariah. Perbedaannya dengan deposito konvensional adalah terlihat pada akad dan sistem bagi hasil yang ditawarkan. Kesimpulan, perbankan syariah dalam mendapatkan modalnya ini melakukan penghimpunan dana dengan produk-produk seperti tabungan, instrumen giro, dan deposito. Meski hampir sama dengan perbankan konvensional, tapi dalam mekanismenya berbeda. Pada perbankan syariah menggunakan prinsip wadiyah dan mudharabah yang sesuai dengan prinsip Islam. Produk tabungan terbagi menjadi dua, yaitu tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah. Instrumen giro terbagi menjadi dua juga, yaitu giro wadiyah dan menggunakan dan mudharabah. Sedangkan pada deposito, perbankan syariah hanya menggunakan prinsip mudharabah. Dari sistem mudharabah itu, pihak bank akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dikelolanya berdasarkan presentasi bagi hasil yang telah ditetapkan dan disetujui antara pemilik atau penyimpan dana dengan bank. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.